Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas Indralaya yang beranggotakan Alfia Rizky Musayada, Dea Ananda Saputri, Desi Fitria, Maike Mertian Panista, Roni Ramadan, dan Sylvia Kristina. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum memasuki materinya, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Di mana indikator pencapaian kompetensinya antara lain mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi makanan yang dibutuhkan oleh manusia, mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan pada manusia, mendeskripsikan proses dan hasil pencernaan secara mekanik pada manusia, mendeskripsikan proses dan hasil pencernaan secara kimiawi pada manusia, serta menganalisis gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Nah, untuk pemanasan, Kakak punya pertanyaan nih sama adik-adik. Dari mana sih sebenarnya kita dapat memperoleh nutrisi? Dan tahukah adik-adik nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh manusia? Yap, betul sekali. Nutrisi sendiri dapat kita peroleh dengan mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman. Ada banyak sekali jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti yang telah adik-adik sebutkan tadi, diantaranya adalah karbohidrat, protein, vitamin, dan masih banyak lagi. Nah, nutrisi sendiri atau juga sering disebut dengan gizi dapat didefinisikan sebagai zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Nah, adik-adik, tentunya kita harus memperhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah makanan tersebut telah mencukupi nutrisi ataupun belum? Karena akan ada dampak buruk apabila tubuh kita sendiri kekurangan nutrisi. Contohnya saja, coba bayangkan saat kita pergi ke sekolah, namun belum sarapan. Tentunya tubuh kita akan menjadi lemas, bukan? Itu dikarenakan kita kekurangan nutrisi, yang mana salah satu peran dari nutrisi tersebut adalah sebagai sumber energi untuk kita melakukan berbagai aktivitas kita. Dan tentunya banyak sekali jenis nutrisi yang berperan untuk tubuh kita, di mana masing-masing nutrisi tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Untuk pembahasan mengenai jenis-jenis nutrisi akan dilanjutkan oleh teman kakak, yaitu Kak Sylvia. Kepada Kak Sylvia, saya persilahkan. Baik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai jenis-jenis nutrisi. Nah, sebelumnya oleh Kak Roni kan sudah dijelaskan sekilas apa itu jenis-jenis nutrisi. Nah, di makanan yang adik-adik konsumsi, baik itu di pagi, di siang, di sore, atau malam hari, sedikit banyak pasti dari makanan-makanan tersebut mengandung banyak jenis-jenis nutrisi. Nah, jenis-jenis dari nutrisi ini diantaranya yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri biasanya terkandung di dalam nasi, di makanan pokok seperti singkong, nasi, dan roti yang kalian konsumsi. Karbohidrat sendiri berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Jadi tak heran jika kita tidak sarapan pagi, kita akan merasa lemas ketika adik-adik bersekolah atau kakak-kakak juga mengajar adik-adik. Nah, selanjutnya ada lemak. Lemak di sini biasanya terkandung di dalam ikan dan salah satu atau beberapa jenis buah-buahan seperti alpukat. Nah, fungsi dari lemak sendiri yaitu sebagai unit penyimpanan yang baik untuk energi. Nah, energi ini dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan metabolisme. Nah, ketika kita kekurangan energi, maka metabolisme kita juga akan terhambat. Selanjutnya ada protein. Nah, protein sendiri biasanya terkandung di tahu, di tempe, di ikan, di telur yang kita semua konsumsi. Nah, fungsi daripada protein ini biasanya juga sebagai penghasil energi. Selain itu juga bisa untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan untuk pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya,
yaitu mineral. Nah, mineral sendiri biasanya ada di biji-bijian, ada di susu, juga bisa terdapat di roti juga. Nah, fungsi daripada mineral ini yaitu untuk proses pembangunan sel, di mana nantinya akan terjadi reaksi kimia tubuh yang kemudian akan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, kemudian akan dilakukan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Selanjutnya ada air. Pastinya kita sudah tidak asing dengan air ini. Kita membutuhkan eh, kapasitas tertentu dalam tubuh kita untuk konsumsi air. Fungsi daripada air sendiri yaitu sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Selain itu juga bisa sebagai pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan pembantu pencernaan makanan. Selanjutnya ada vitamin. Nah, vitamin ini biasanya banyak terkandung sekali di buah-buahan yang kita konsumsi. Fungsi daripada vitamin ini yaitu untuk memaksimalkan fungsi-fungsi dari jenis-jenis nutrisi yang lain. Nah, walaupun vitamin ini hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun tetap vitamin harus ada di dalam makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, vitamin ini sendiri terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada vitamin A yang fungsinya untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Biasanya ini ada pada salah satunya ada di telur, ada di wortel, dan juga ada di labu. Selanjutnya yaitu vitamin B. Vitamin B ini biasanya berfungsi untuk membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Biasanya terdapat di gandum dan biji-bijian yang lain. Selanjutnya ada vitamin C. Fungsi dari vitamin C sendiri yaitu untuk membantu kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot. Nah, biasanya vitamin C ini ada di buah-buahan yang rasanya asam seperti jeruk dan juga tomat. Selanjutnya vitamin D. Fungsi dari vitamin D sendiri yaitu untuk menguatkan tulang dan gigi, juga untuk membantu tubuh menyerap kalsium sebagai pembentuk tulang. Nah, biasanya vitamin D ini terkandung di dalam kuning telur, minyak ikan, dan makanan-makanan yang diperkaya seperti susu dan juga susu kedelai. Selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E biasanya sebagai antioksidan dan pelindung dari sel untuk menghindari kerusakan-kerusakan tertentu. Nah, vitamin E ini biasanya terkandung di kacang-kacangan dan juga minyak sayur. Selanjutnya ada vitamin K. Nah, vitamin K ini berfungsi dalam pembekuan darah. Jika adik-adik kekurangan vitamin K, pastinya ada penyakit yang bisa adik-adik derita. Jadi, konsumsilah vitamin-vitamin yang saya sebutkan sebelumnya ini dengan jumlah yang cukup. Selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama ada kalsium. Nah, kalsium ini fungsinya sebagai bahan pembentuk tulang. Sumber makanannya biasanya terkandung di dalam telur, sayuran hijau, dan juga kedelai. Selanjutnya ada fosfor. Nah, fosfor ini biasanya berfungsi untuk membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot. Biasanya terkandung di dalam daging, gandum, dan keju. Selanjutnya ada potasium atau kalium. Fungsi daripada potasium atau kalium ini yaitu untuk mengatur keseimbangan air di dalam sel dan juga mengatur kerja otot. Biasanya terdapat di salah satu buah-buahan yaitu pisang. Selanjutnya ada sodium dan natrium. Fungsinya yaitu untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam jaringan tubuh. Biasanya ada terkandung di dalam daging. Selanjutnya ada jenis mineral yaitu besi, di mana fungsinya sebagai bahan utama penyusunan hemoglobin pada sel darah merah. Biasanya terdapat di daging merah, kacang bayam, dan juga telur. Selanjutnya ada iodium. Nah, iodium ini adik-adik berfungsi sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan untuk merangsang metabolisme. Fungsi biasanya terkandung di dalam ikan laut dan juga garam beriodium. Selanjutnya ada seng. Nah, seng ini fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Biasanya terkandung di dalam kacang-kacangan dan biji-bijian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak.
Baiklah, jadi adik-adik sekalian, kali ini kakak akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Nah, di sini kita bisa melihat ada satu keluarga, ada ayah, ibu, dan anak yang sedang makan malam ya. Nah, pada saat kita makan, di situ akan terjadi proses pencernaan. Nah, pertama-tama kakak akan menjelaskan tentang definisi pencernaan. Nah, secara umum, adik-adik sekalian, pencernaan itu adalah proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, di sini yang membantu proses pencernaan antara lain yang pertama ada mulut, terus kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar sebagai organ pencernaan utama. Kalian harus mengetahui bahwa pencernaan itu terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, sekarang kita akan lihat adik-adik. Nah, di sini kita lihat adik-adik sekalian ada seorang anak kecil yang sedang memakan roti nih. Apa yang adik itu gunakan saat pertama kali makanan masuk ke mulut? Ya, benar, itu adalah gigi. Nah, adik-adik sekalian, gigi itu terbagi menjadi 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama gigi seri, ada gigi geraham, dan gigi taring. Gigi seri sendiri berfungsi untuk memotong makanan, dan taring itu berfungsi untuk mengoyak makanan, dan geraham yang paling penting untuk mengunyah makanan. Nah, pencernaan mekanis ini terjadi pada saat makanan dikunyah dan dicampur, diremas. Nah, pada saat ini, pada saat pencernaan mekanis ini akan terjadi di dalam mulut dan dilakukan oleh gigi. Setelah makanan ini dihancurkan dan diremas, akan diproses lagi menggunakan lidah. Nah, lidah ini berfungsi untuk mengecap atau merasakan rasa ya. Kok bisa sih, Kak, lidah itu bisa merasakan rasa manis, asin, pedas, dan lainnya? Karena di permukaan lidah itu ada sel-sel papila. Nah, sel-sel papila ini ada di dalamnya sel saraf. Nah, sel saraf ini yang meneruskan rangsangan yang kita makan ke otak, dan otak akan menerjemahkan perasaan rasa yang kita makan. Itulah mengapa kita bisa merasakan rasa asin, manis, dan yang lainnya. Kemudian selain itu, ada lagi nih organ yang membantu sistem pencernaan di dalam mulut, yaitu kelenjar ludah. Nah, fungsi kelenjar ludah itu adalah untuk membasahi makanan, agar makanan kering yang kita makan tadi bisa lebih lembab dan basah, agar lebih mudah masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kelenjar ludah sendiri itu mengandung enzim amilase yang membantu molekul amilo menjadi molekul glukosa. Itulah kenapa pada saat kita makan roti atau makan nasi akan terasa manis di dalam mulut. Itulah peran enzim amilase tadi yang mengubah karbohidrat yang ada di dalam roti menjadi molekul glukosa. Nah, kakak akan menjelaskan sedikit lagi bahwa pencernaan kimiawi itu terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil, dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang ada di kelenjar ludah tadi. Agar lebih memahami, kita akan menayangkan video berikut ini. Silahkan teman kita, Kak Maike. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Kak Alfia. Nah, dari penjelasan Kak Alfia tadi, adik-adik sudah tahu bukan bahwa ternyata pencernaan itu ada namanya pencernaan mekanis dan ada pencernaan kimiawi. Kira-kira baik pencernaan secara mekanis atau kimiawi ini terjadi di mana saja ya? Coba sekarang adik-adik bayangkan. Ketika sedang memakan roti, setelah dikunyah, roti itu akan masuk ke mana? Ya,
Nah, roti akan masuk ke tubuh melalui organ pencernaan. Lalu organ pencernaan itu sebenarnya apa sih, Kak? Organ pencernaan adalah organ-organ yang ada di dalam tubuh makhluk hidup yang berperan penting dalam jalannya sistem pencernaan. Kira-kira apa saja organ pencernaan itu dan bagaimana fungsinya? Ayo kita simak video berikut ini. Hai teman-teman, materi yang akan kita pelajari hari ini ialah sistem pencernaan. Pada suatu hari, di meja makan, Benny, Ruby, Andi, dan Landi sedang makan bersama. Tapi, tiba-tiba kakak beradik panda datang saat semua telah selesai makan. Mereka tampak kebingungan. Kemana ya larinya makanan yang dimakan oleh Andi dan Landi tadi? Mari kita cari tahu. Di sini terlihat Benny sedang memakan makanannya, lalu makanannya masuk ke mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Gigi di dalam mulut akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase untuk bekerja. Nah, enzim amilase ini akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula yang lebih sederhana. Di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Selanjutnya, makanan akan menuju esofagus atau kerongkongan. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan perisaltik. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin yang memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Lalu kemudian makanan akan menuju lambung. Pencernaan makanan di lambung akan terjadi secara mekanik dan juga kimiawi. Nah, pencernaan secara mekanik di dalam lambung itu berlangsung dengan cara makanan diremas-remas di dalam lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawinya akan dibantu oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung ini terdiri dari pepsin dan asam klorida. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Di usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum untuk melakukan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Dinding bagian dalam usus halus ini penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi dari lipatan ini adalah untuk memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, maka sekitar 90% zat gizinya telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Setelah dari usus halus, tentunya sisa-sisa makanan tadi akan menuju ke usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar itu berfungsi untuk pembusukan. Ia akan membusukkan sisa makanan tadi dan membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Bagian usus besar ini terdiri dari yang pertama ada sekum, yaitu kantung pada bagian awal usus besar. Lalu ada kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang ketiga ada rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Lalu yang terakhir ada bagian anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Anus ini berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Selanjutnya ada organ pencernaan pelengkap atau tambahan, yaitu pankreas, hati, dan kantung empedu. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease,
dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Lalu ada organ hati yang berfungsi untuk membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Kantung empedu itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan empedu. Sekarang kakak beradik Panda sudah tahu apa yang terjadi dengan makanan ketika proses pencernaan berlangsung. Bagaimana denganmu? Semoga materi kali ini dapat membantu ya. Materi kali ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih. Nah, bagaimana adik-adik? Kini kalian sudah tahu bukan bahwa ada banyak organ pencernaan dan mereka ini saling terikat satu sama lain, dimulai dari mulut, lalu kerongkongan atau esofagus, lanjut ke lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tapi perlu kalian ingat bahwa pada sistem pencernaan ini ada juga yang namanya organ pencernaan tambahan atau pelengkap, yaitu pankreas, hati, dan kantung empedu. Semoga adik-adik kini dapat membayangkan ya, apa saja sih yang terjadi pada makanan saat kalian makan. Untuk materi selanjutnya, silakan kepada Kak Desi. Akan kakak lanjutkan untuk penjelasan terkait materi ini. Nah, setelah kita mengetahui berbagai nutrisi, apa itu sistem pencernaan, baik itu pencernaan kimia, mekanis, dan juga kita sudah mengetahui mana sih proses dari sistem pencernaan tersebut. Nah, jadi tidak hanya sistem pencernaan, ada juga yang namanya macam gangguan-gangguan pencernaan. Di antaranya pada di slide ini contohnya yaitu obesitas. Nah, dapat adik-adik lihat pada gambar di slide tersebut, ada anak kecil yang mempunyai badan yang gemuk. Ini dapat kita lihat bahwa anak tersebut mengalami macam gangguan pencernaan yaitu obesitas. Nah, obesitas ini sendiri disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang berlebihan dan kurangnya aktivitas. Tidak hanya sebatas itu saja, obesitas ini sendiri dapat disebabkan oleh keturunan melalui perwarisan atau akibat mengkonsumsi obat tertentu. Nah, upaya untuk mencegah macam gangguan pencernaan ini sendiri, cara menanganinya yaitu dengan kita itu rajin berolahraga dan mengatur pola makan kita. Nah, jadi adik sekalian, jika kalian tidak ingin mengalami obesitas, jadi adik-adik itu harus menjaga pola makanan serta harus menyeimbangkan pola makan tersebut dengan cara berolahraga. Obesitas macam gangguan pencernaan itu yang kedua yaitu gigi atau gigi berlubang. Nah, sebelum lebih lanjut kakak menjawab karies gigi itu, pasti adik-adik telah bertanya diri kalian sendiri, apa sih penyebab karies gigi tersebut? Kenapa sih gigi berlubang? Nah, jadi karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri, merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi kita. Nah, pada umumnya tersebut penyakit karies ini bisa disebabkan karena kurangnya menjaga kebersihan mulut. Nah, jadi adik-adik sekalian, jika gigi kalian ingin sehat, gigi kalian tidak terhindar dari berlubang, jadi adik-adik itu harus biasa untuk menjaga kebersihan gigi dengan cara menggosok gigi, harus menggosok gigi, baik itu sebelum tidur, agar gigi adik-adik bisa terjaga dengan baik dan terjaga yang di gigi berlubang. Nah, upaya pencegahannya kita lakukan kita memperhatikan kebersihan gigi kita tadi. Nah, yang ketiga ada
atau gastritis. Nah, adik pasti bertanya kan, apa sih MA itu? Kenapa sih Kak penyakit MA itu bisa terjadi? Gitu. Nah, jadi adik-adik sekali pernah kan mengalami rasa tidak nyaman pada perut bagian atau sekitar ulu hati kalian. Nah, itu merupakan tanda-tanda itu mengalami penyakit MA, baik itu adik ataupun adik-adik yang lain pasti sudah pernah mengalami sakit MA. Nah, sakit MA itu apa sih, Kak? Nah, jadi itu merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan pada lapisan lambung seperti pada gambar di slide tersebut. Terjadi di lambung. Nah, di mana emak itu tuh bahkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri, peningkatan asam lambung. Nah, tidak hanya sebatas itu, penyakit emak disebabkan dari stres, misalnya kita lagi ngerjain tuh capean. Nah, dengan kita stres itu bisa memancing penyakit emak. Juga dengan makan yang tidak teratur atau mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas. Untuk adik-adik sendiri, jika mengalami suatu gejala adapun salah satu hindarinya yaitu dengan cara menghindari makanan yang memicu produksi yang berlebihan seperti mencegah makan makanan yang pedas, makan yang teratur, dan makan dengan secukupnya. Tidak lupa sebelum makan itu pastinya kita harus cuci tangan sebelum makanan. Mencuci tangan itu salah satu alternatif yang mencegah ya terhindar dari penyakit MA. Dan selanjutnya ya ada hepatitis. Nah, bisa adik-adik lihat pada gambar di slide pada bagian itu terjadi perubahan menjadi warna kuning di perut kuning. Nah, adik-adik pasti bertanya kan, apa sih Kak hepatitis? Nah, hepatitis ini merupakan penyakit perih. Nah, bisa adik lihat pada gambar di slide di sebelah kiri gambar hati. Itu gambar hati kita yang normal sebelum kita yang nama penyakit hepatitis. Nah, setelah kita terjangkit yang namanya penyakit itu hati kita akan berubah warna seperti pada gambar sebelah kanan itu, di mana gambar hati sebelah kanan itu sudah terjangkit yang namanya hepatitis. Nah, penyakit hepatitis ini gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu seperti sakit otot, persediaan demam, diare, sakit kepala. Nah, penyakit hepatitis ini juga disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, bahkan alkohol dan penggunaan obat secara terus-menerus. Nah, bagaimana sih Kak untuk menghindari penyakit hepatitis ini? Salah satu untuk menghindari penyakit hepatitis ini atau gangguan hepatitis ini itu kita harus senantiasa untuk vaksin agar terhindar dari hepatitis. Yang kedua itu rutin mencuci tangan, menghindari berbagai titik, memperhatikan kebersihan makanan dari minuman, menjaga kebersihan, serta kita juga tidak menggunakan alat kebersihan bersama orang lain. Nah, mungkin untuk macam-macam gangguan pencernaan dijelaskan oleh Kak Dea. Baiklah adik-adik, selanjutnya Kak Dea akan melanjutkan penjelasan dari Kak Desi tadi mengenai masih tentang gangguan yang ada pada sistem pencernaan. Nah, yang selanjutnya ini adalah diare. Pasti adik-adik pernah kan mengalami diare. Lalu apa sih diare itu? Jadi, diare itu adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan juga protozoa seperti Entamoeba-coli. Nah, saat kita mengalami diare biasanya ditandai dengan seringnya mengalami mulas di bagian perut. Selain itu, jika kita mengalami diare, maka kita juga biasanya mengalami dehidrasi karena air yang ada dalam usus kita itu terus-menerus dikeluarkan. Nah, gimana biar kita tidak terkena atau terjangkit dari diare ini? Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan makanan serta rajin mencuci tangan.
Nah, yang selanjutnya itu konstipasi. Konstipasi ini adalah kondisi saat feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Nah, penyebab dari konstipasi ini karena kita itu kurang memakan makanan yang mengandung serat serta kurang minum. Oleh karena itu, untuk terhindar dari konstipasi, maka kita harus memakan makanan yang banyak mengandung serat. Seperti apa? Seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan, serta harus rajin meminum air. Nah, ternyata salah satu penyebab konstipasi ini juga karena adanya makanan yang tinggi lemak dan gula, seperti makanan manis, keju, dan makanan olahan lainnya. Karena itu, kita harus menghindari atau mengurangi makanan yang tinggi lemak dan juga gula. Selanjutnya yaitu gangguan pencernaan karena kekurangan vitamin atau disebut dengan avitaminosis. Tadi sudah dijelaskan kan bahwa terdapat beberapa vitamin. Nah, apabila kita kekurangan vitamin, maka kita juga akan mengalami beberapa gejala atau gangguan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa vitamin A contohnya, vitamin A ini sangat penting bagi mata kita. Sehingga apabila kita kekurangan vitamin A, maka kita akan mengalami penglihatan yang kabur, serta kerusakan hati dan tulang, dan juga bisa rambut rontok. Nah, untuk menghindari terjadinya gejala atau gangguan tersebut, maka kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin A, seperti wortel, hati sapi, telur, dan juga ikan. Selanjutnya itu vitamin B. Vitamin B ini juga tidak kalah penting dari vitamin A, karena vitamin B ini sangat diperlukan tubuh, terutama untuk menjaga stamina, karena apabila kita kekurangan vitamin B, maka kita akan mengalami penyakit beri-beri, gangguan saraf, kehilangan berat badan yang berlebih, dan juga anemia. Nah, untuk menghindari gejala atau kekurangan vitamin B ini, maka kita harus mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin B, seperti daging merah, tempe, tahu, telur, dan atau jika mau instan, maka kita bisa mengonsumsi suplemen yang mengandung vitamin B, seperti vitamin B kompleks. Nah, selanjutnya yaitu vitamin C. Vitamin C ini juga diperlukan oleh tubuh, karena kalau kita kekurangan vitamin C, maka biasanya kita akan mengalami degenerasi pada kulit, gigi, dan juga pembuluh darah. Tak cuma itu, kita juga biasanya akan mengalami sariawan, lemas, luka yang lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Nah, vitamin C ini bisa kita dapatkan dari buah-buahan yang biasanya rasanya asam seperti jeruk, stroberi, atau bisa juga tomat. Nah, selanjutnya itu vitamin D. Vitamin D ini sangat berguna untuk menguatkan tulang dan gigi kita. Nah, jadi kalau pada anak-anak apabila kekurangan vitamin D, maka kalian bisa mengalami cacat tulang. Nah, dan jika pada orang dewasa biasanya jika kekurangan vitamin D, maka akan mengalami pelunakan pada tulang. Vitamin D ini sangat mudah didapatkan. Contohnya yaitu dengan berjemur panasnya terik matahari. Selanjutnya yaitu vitamin E. Vitamin E ini berguna pada sistem saraf kita. Saat kita kekurangan vitamin E, maka kita akan mengalami degenerasi pada sistem saraf. Oleh karena itu, kita harus banyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin E, karena vitamin E ini berguna sebagai antioksidan. Contohnya bisa kita dapatkan dari sayuran yang berdaun hijau, dan juga kacang-kacangan maupun minyak nabati. Nah, yang terakhir yaitu vitamin K. Vitamin K ini sangat berfungsi dalam pembekuan darah. Jadi, apabila kita kekurangan vitamin K, maka kita akan mengalami kelainan pada penggumpalan darah. Kita bisa mendapatkan vitamin K ini dari sayur-sayuran seperti brokoli, bayam, kangkung, dan sayuran lainnya. Selanjutnya yaitu gangguan pencernaan karena kekurangan mineral. Nah, ternyata bukan hanya kekurangan vitamin yang bisa mengakibatkan gangguan pencernaan. Saat kita kekurangan mineral, maka kita juga akan mengalami gejala-gejala atau gangguan penyakit. Nah, contohnya yaitu pada kalsium. Mineral kalsium ini merupakan salah satu bagian dari mineral. Nah, apa yang sangat
penting dalam bahan pembentuk tulang. Jadi kalau kita kekurangan kalsium, maka akan mengalami keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Oleh karena itu, kita harus mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium, seperti pada susu, makanan laut atau seafood, dan juga daging. Selanjutnya yaitu fosfor. Fosfor ini membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot. Saat kita kekurangan fosfor ini, maka kita akan lemas. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus mengonsumsi makanan yang banyak mengandung fosfor, seperti ikan, ayam, biji-bijian seperti jagung. Selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium ini juga sangat penting bagi tubuh, karena apabila kita kekurangan magnesium, maka kita akan terdapat gangguan pada sistem saraf. Nah, magnesium ini sebenarnya sangat mudah untuk kita dapatkan dari makanan sehari-hari seperti tahu, tempe, serta daging sapi. Selanjutnya yaitu natrium. Nah, natrium ini bisa kita dapatkan dari hasil olahan ayam maupun garam dapur. Karena kalau kita tidak memenuhi unsur natrium dalam tubuh, biasanya kita akan mengalami kram otot. Selanjutnya yaitu zat besi. Nah, zat besi ini merupakan bahan utama penyusun dari hemoglobin pada sel darah merah kita. Jadi kalau kita kekurangan zat besi, maka kita akan mengalami anemia. Oleh karena itu, kita harus banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, seperti daging merah, kacang, dan juga buah-buah kering. Selanjutnya yaitu yodium. Nah, yodium ini sangat diperlukan oleh tubuh karena untuk merangsang metabolisme. Kalau kita kekurangan yodium, biasanya yang paling sering terjadi yaitu penyakit gondok atau pembekakan kelenjar tiroid. Untuk menghindari hal ini, maka kita bisa mengonsumsi makanan yang mengandung yodium seperti garam yang mengandung yodium, rumput laut, dan juga udang. Yang terakhir yaitu seng. Seng ini merupakan mineral yang sangat penting juga dalam tubuh karena si seng ini menjaga kekebalan tubuh kita, sehingga apabila kita kekurangan seng ini, kita akan mengalami gangguan pada kekebalan tubuh. Oleh karena itu, kita harus mengonsumsi makanan yang banyak mengandung seng, seperti keju, kerang, dan juga susu. Nah, itulah tadi adik-adik pembelajaran kita pada hari ini mengenai sistem pencernaan. Semoga bisa dipahami serta ilmunya dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik sekalian. Kami, kakak-kakak dari kelompok 5, memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.